Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan tugasnya adalah dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi. Bersama saya, Risa Fitria, CGP Angkatan 3 Kabupaten Subang, dengan bimbingan dari Ibu Lilis Mulyani sebagai fasilitator, serta Ibu Marni Hartati sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program ini di lingkungan sekolah Anda? Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, hal pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung dan juga pemangku kebijakan di sekolah. Yang kedua, saya akan sosialisasi dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saya. Dan yang terakhir, saya akan mensosialisasikan dengan rekan sejawat di komunitas praktisi, seperti kegiatan gugus ataupun organisasi profesi yang saya ikuti. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah awal yang akan dilakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebelum mengambil keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah pertama ini penting bagi kita karena pada langkah ini mengharuskan kita mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Selanjutnya, pengujian benar atau salah. Di dalamnya ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, pentingnya mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang dihadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai inti kebajikan yang sama penting. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, investigasi opsi trilema. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Nah, itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Selanjutnya, membuat keputusan. Akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya mengalami permasalahan dilema etika, seperti misalnya permasalahan saya pribadi yang membutuhkan penyelesaian sebagai pemimpin pembelajaran, atau permasalahan yang berhubungan dengan murid saya di kelas, atau beberapa permasalahan yang ditemukan oleh rekan sejawat di sekolah dan membutuhkan bantuan untuk pengambilan keputusan sebagai pembelajaran, atau permasalahan yang berhubungan dengan sekolah. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah yang Anda ambil itu telah tepat dan efektif. Yang pertama akan saya jadikan pendamping dalam menjalankan keputusan adalah rekan sesama CGP di satu sekolah saya. Alhamdulillah, di sekolah ada seorang guru yang sama-sama mengikuti program ini. Hal ini memudahkan tentunya karena memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama. Selanjutnya, saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Lalu, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan fasilitator dan pengajar praktik yang tentunya selalu mendampingi saya. Yang terakhir, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.